Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Difarin, NIM 1805 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum routing dinamik, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan, manajemen, dan analisis jaringan. Sebelum kita lanjut ke praktikum, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang routing dinamik. Routing dinamik, konfigurasi untuk menghubungkan antar jaringan yang dapat dilakukan secara otomatis menggunakan dynamic routing. Routing dinamik terutama digunakan pada jaringan besar. Bayangkan bila Anda harus membuat static routing untuk 80 network dan 10 router. Dynamic routing akan membuat masing-masing router saling bertukar informasi route secara otomatis. Dynamic routing mudah dalam konfigurasi, namun sedikit sulit dalam mengatur atau troubleshoot karena semua dilakukan secara otomatis. Dibutuhkan lebih banyak resource router. Routing dinamik (OSPF). Salah satu protokol routing dinamik adalah OSPF. OSPF merupakan Open Short Path First, yaitu protokol yang sangat cepat dan optimal untuk routing dinamik. Mudah dikonfigurasikan, setting di mikrotik, routing sama dengan OSPF. Selanjutnya yaitu OSPF Intense, merupakan konfigurasi OSPF router. Selanjutnya kita akan masuk pada praktikum routing dinamik. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, mengetahui cara kerja routing dinamik OSPF di mikrotik. Yang kedua, mampu mengkonfigurasikan tabel routing dinamik OSPF. Yang ketiga yaitu mengetahui failover di tabel routing OSPF. Percobaan, yaitu skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengumulasikan routing dinamik OSPF di mikrotik seperti gambar yang tertera di bawah ini, yang mana terdapat 3 router serta 3 PC. Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah percobaan. Buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3, dengan ketentuan PC client menggunakan Windows XP. Yang kedua, router menggunakan router OS mikrotik. Di GNS3 saya sebelumnya setelah membuat yaitu skema yang mana ada 3 PC dan 3 router. Kita masuk pada langkah yang kedua. Setting IP address di masing-masing interface PC client yang terhubung ke router. Untuk menjalankannya, maka di sini kita start atau resume all nodes hingga muncul tampilan ada 3 PC serta 3 router. Yang pertama, kita setting IP address serta gateway pada PC 1. Di properties, kemudian TCP IP, properties. Nah, di sini kita setting IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255 dengan default gateway 192.168.1.1. Selanjutnya kita masuk pada PC 2. Properties, kemudian TCP IP properties dengan IP address 192.168.2.2. Default gateway-nya yaitu 192.168.2.1. Selanjutnya kita akan masuk ke PC 3.
Di PC 3, IP address-nya 192.168.3.2 dengan default gateway 192.168.3.1. Kita masuk ke langkah percobaan yang ketiga. Setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Kita masuk di Winbox, kemudian connect, IP, kemudian address. Nah, di sini pada PC 3 ada Ethernet 1 dengan IP address yaitu 13.13.13.3/24 dengan Ethernet 2 yaitu 23.23.23.3/24, sedangkan Ethernet 3 yaitu 192.168.3.1/24. Kemudian kita masuk pada PC 2. IP address. Nah, di PC 2 di sini ada Ethernet 1 yaitu dengan IP address 12.12.12.2/24, sedangkan Ethernet 2 yaitu 192.168.2.1/24 dan Ethernet 3 yaitu 23.23.23.2/24. Selanjutnya kita masuk ke PC 1. Pada PC 1 kita connect, nah pada PC 1 di sini ada Ethernet 1 dengan IP address 192.168.1.1/24, sedangkan pada Ethernet 3 yaitu 13.13.13.1/24, sedangkan pada Ethernet 2 yaitu 12.12.12.1/24. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat. Pada menu routing OSPF instance default, rubah nilai parameter redistribute connect route sama dengan ASTIP1 di setiap router. Nah, di sini kita masuk ke Winbox lagi, kemudian connect, routing, kemudian OSPF. Nah, di sini kita masuk ke instance default. Nah, pada redistribute connect routes ini diganti dengan ASTIP1. Proses ini juga dilakukan di PC 2 serta PC 3. Kita lihat untuk yang PC 2. Pada PC 2. Sebelumnya di sini saya telah mencobanya, jadi kita langsung saja masuk ke OSPF instance. Nah, sudah disetting menjadi ASTIP1. Kemudian kita lihat ke PC 3. Routing OSPF, kemudian instance defaultnya di sini juga sudah terganti yaitu menjadi ASTIP1. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu pada menu routing OSPF network. Tambahkan network di setiap router dengan network yang menghubungkan antar router seperti tabel di bawah ini. Di sini kita masuk ke router 3 terlebih dahulu. Kita
kita connect, kemudian routing OSPF masuk ke network. Nah, untuk menambahkannya di sini bisa diklik add. Untuk R3 ada network 13.13.13.0/24 area backbone, dan yang kedua yaitu ada 23.23.23/0/24 backbone juga. Selanjutnya kita lanjutkan ke PC 2. Connect, kemudian masuk ke routing OSPF network dengan network yaitu 12.12.12.0/24 area backbone dan 23.23.23.0/24 backbone. Selanjutnya PC 1. Pada PC 1 di sini networknya 12.12.12.0/24 dan 13.13.13.0/24 area backbone. Selanjutnya kita masuk ke pengujian. Amati tabel routing yang terbentuk, apakah routing semua network sudah masuk. Kita cek, masuk ke Winbox lagi, kemudian IP routes. Nah, di sini telah masuk. Selanjutnya kita cek lagi untuk PC 2. Routing semua network juga sudah masuk. Dan kita ke PC 3. Kita connect. Begitupun sama, di PC 3 juga telah masuk semua dari routing network. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pengujian yang kedua, yaitu silahkan ping dari dan ke sesuai tabel berikut. Kita coba pada PC 1. Ping 192.168.12.2. Nah, proses telah berhasil dengan receive 4, send 4, loss 0. Selanjutnya kita cek dari PC 1 ke PC 3, yaitu ping 192.168.3.2. Nah, proses dari PC 1 ke PC 3 juga telah berhasil. Selanjutnya, kita akan masuk ke PC 2. Pada PC 2 kita cek dari ping dari PC 1 dari PC 2 ke PC 1, yaitu ping 192.168.1.2. Proses telah berhasil. Selanjutnya dari PC 2 ke PC 3, ping 192.168.3.2. Telah terreply, maka proses pada PC 2 ini telah berhasil. Selanjutnya kita ke PC 3. Pada PC 3, kita lakukan hal yang sama. Kita cek dari PC 3 ke PC 1 dan PC 2, yaitu ping 192.168.2. Selanjutnya yaitu ke PC 2, yaitu ping 192.168.2.2.
2.2. Setelah terreply, maka proses ini pada PC3 ke PC1 dan 2 telah berhasil. Selanjutnya kita lakukan pengujian yang ketiga. Kita akan melakukan trace route dari dan ke sesuai tabel yang ada. Yang pertama kita cek dulu dari PC3. Dari PC3 kita masukkan tracer PC3 ke PC1 192 168 1.2. Nah, untuk menuju ke PC1 dari PC3 ke PC1 maka harus melalui yaitu router 2 dan router 3 dan router 1 yang mana dengan gateway 13.13.13.0/24. Selanjutnya yaitu kita cek ke PC2 dengan tracer 192 168 2.2. Dari PC3 ke PC2 maka harus melalui yaitu router 3 dan router 2 langsung untuk menuju ke PC2 yang mana di sini default gateway-nya yaitu 2323.23.0/24. Selanjutnya kita masuk pada PC2. Kita lakukan uji coba ke PC1 yaitu tracer 192 168 1.2. Dari PC2 ke PC1 maka harus melalui yaitu router 2 yang mana dengan gateway 12.12.12.1. Selanjutnya kita lakukan uji coba selanjutnya pada PC3 ke PC3 yaitu masukkan tracer 192 168 3.2. Dari PC2 ke PC3 maka harus melalui yaitu gateway 23.23.23.3 dari router 3. Pada PC1 kita akan cek trace route dari PC1 ke PC2 yaitu tracer 192 168 2.2. Dari PC1 ke PC2 maka harus melalui router 2 dengan gateway yaitu 12.12.12.2. Kita lakukan dari PC1 ke PC3 selanjutnya yaitu tracer 192 168 3.2. Nah, dari PC1 ke PC3 ini harus melalui yaitu router 1 dan router 3 dengan gateway yaitu 13.13.13.3 dari router 1 itu sendiri.
Jika hasil dari tabel di atas digambarkan, maka akan diperoleh diagram perjalanan routing seperti gambar di bawah ini. Tugas. Untuk tugasnya, kita coba putus kabel jaringan antara R1 dan R3 dan dilakukan reset seperti pada langkah pengujian nomor 3. Kita masuk ke GNS. Ethernet yang telah terhubung yaitu Ethernet 2 dari router 1 ke router 3 yaitu Ethernet 2 dan Ethernet 0 kita putus. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang sama. Di sini saya hanya mengambil percobaan atau langkah pengujian yang nomor 3, saya ambil dari PC1 ke PC3 karena yang dilalui untuk menuju PC1 ke PC3 adalah router 1 dan router 3. Jadi kabel Ethernetnya kita putus. Kita cek, kemudian tracer 192.168.3.2. Nah, dari PC1 ke PC3 maka harus melalui yaitu router 1, router 2 dan router 3 untuk menuju ke PC3. Dengan yang dilalui yaitu gateway dari router 1, router 2-nya yaitu 12.12.12.2 dan default gateway dari router 3 adalah 23.23.23.3. Baru masuk ke IP dari PC3-nya. Kita coba pada PC3 yaitu tracer PC3 ke PC1 192.168.1.2. Nah, begitupun sama. Di sini juga akan dilakukan yaitu untuk menuju ke PC1 maka harus melalui router 2 dan router 3, 2 dan 1. Jadi dengan gateway yaitu 23.23.23.2 dan 12.12.12.1. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.